Shalom jemaat Kana yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita harus menghadapi kenyataan bahwa kembali kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap ini tidak mengurangi kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sempat viral di media sosial tentang adanya hashtag di rumah saja yang menghubungkan dengan satu ayat di dalam Yesaya, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan berkata dalam Yesaya 26 ini, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya." Firman Tuhan yang sama, yang intinya hampir sama, juga yang kita bisa temukan dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di mana dalam Keluaran pasal 12 itu berkisah atau menjelaskan tentang perayaan Paskah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang dimulai atau yang dilatar belakangi oleh sebuah kondisi bahwa selama 430 tahun bangsa Israel ada dalam penjajahan, ada dalam perbudakan di Mesir. Dan kemudian Tuhan menetapkan, memberikan janjinya kepada Musa dan kepada bangsa Israel untuk membawa atau untuk membebaskan mereka dari Mesir. Tapi apa yang terjadi? Firaun mengeraskan hatinya, sehingga pada akhirnya Tuhan menetapkan 10 tulah untuk bangsa Mesir. Dari air menjadi darah sampai kepada kematian anak sulung. Dan Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, hal yang sama yang mungkin sedang kita hadapi hari ini, bahwa ada wabah virus COVID-19 yang juga merebak di mana-mana. Sebagaimana dalam Keluaran pasal 14, ada hal yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel agar mereka terhindar dari tulah yang Tuhan sudah tetapkan untuk bangsa Mesir. Maka saya berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita akan renungkan di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai 6 dan ayatnya yang ke-18, di mana firman Tuhan berkata demikian. "Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi." Entah kebetulan atau tidak, tetapi ada angka yang sama yang juga ditetapkan oleh WHO dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melakukan social distancing selama 14 hari yang sedang kita jalani hari-hari ini. Tapi bukan itu intinya. Tetapi apa yang Tuhan tetapkan atas bangsa Mesir, bahwa mereka harus menyembelih domba. Dan kemudian di hari yang ke-14, mereka harus mengoleskan darah dari domba atau kambing tersebut di setiap ambang pintu rumah bangsa Israel. Sehingga dengan darah yang dioleskan kepada pintu rumah mereka, maka mereka dihindarkan dari tulah yang ke-10, yaitu tulah kematian anak sulung. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini, apa yang sesungguhnya harus kita lakukan menyikapi masalah seperti yang Tuhan tetapkan atas bangsa Mesir, atas bangsa Israel, agar mereka terhindar dari hukuman yang Tuhan sudah tetapkan. Maka saya ingin kita melihat bersama-sama 2 Tawarik pasal 7
ayat 13 sampai yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di mana firman Tuhan berkata demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal yang sama menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk kita terhindar dari wabah yang saya percaya Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kita, bahkan atas hampir seluruh manusia yang ada di belahan dunia ini. Kalau kita melihat 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari wabah tersebut. Yaitu yang pertama, merendahkan diri. Jadi saatnya untuk kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa siapapun kita tidak dapat berbuat apa-apa. Siapapun kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sangat-sangat memerlukan Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkan hidup kita, serahkan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Doa, pujian dan penyembahan itu perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Perlu kita isi dalam setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat bagaimana kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari wajah Tuhan. Saatnya untuk kita datang kepada Tuhan, bukan untuk mencari pertolongan Tuhan. Saatnya untuk kita datang kepada Tuhan, bukan untuk meminta berkatnya Tuhan, tetapi saatnya untuk kita datang kepada Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, mencari pribadinya Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang harus kita andalkan. Dia sumber segala sesuatu dari apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berbalik dari jalan yang jahat. Siapapun kita, ketika kita menyadari ada kelalaian dalam kehidupan kita, bahkan mungkin ada dosa yang kita lakukan, ada hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, saatnya untuk kita ambil keputusan berbalik dari jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk kita meminta belas kasihan Tuhan, untuk kita mendapat rahmat dan anugerah Tuhan. Mari dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa, kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi dorongan buat kita, boleh menjadi motivasi buat kita untuk kita melakukan 4 hal ini. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa siapapun kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh mengetuk pintu hati Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, agar Tuhan mencurahkan belas kasihannya atas bangsa kita, bahkan atas seluruh dunia ini. Dan yang ketiga, biar kita mencari wajah Tuhan, mencari pribadinya Tuhan. Jangan mencari pertolongan Tuhan atau berkatnya Tuhan. Dan mari kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Saya percaya janji firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya sangat percaya Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani
adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebab itu, mari terus kita berserah kepada Tuhan. Mari kita jangan terkungkung oleh ketakutan, oleh kekhawatiran karena wabah virus corona. Mari kita jangan terlalu banyak berbicara juga tentang virus ini. Tapi mari kita banyak membicarakan tentang Tuhan, tentang Yesus pribadi, juru selamat kita, sumber penolong kita. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan mencurahkan belas kasihannya. Dan Tuhan memulihkan negeri kita sebagaimana janji yang Dia sudah sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan biar hari ini boleh menjadi hari yang indah di dalam kehidupan kita. Happy Sunday. God bless you.